Pemain dari tim Onyx inilah Samo? sebuah pertanyaan. Dijawab langsung, tapi kalau langsung aja kita lihat ini dia video dari Onyx Esports. Kalau buat performa sekarang ini sih kayaknya kita pede banget sih lawan dia. Soalnya kemarin kan dia habis kalah juga, kita juga habis kalah. Ya udah pede-pede aja lawan siapa aja timnya. Buat formasi barunya kita kayaknya nggak terlalu takut sih, kayak sama kayak player barunya ya kita nggak terlalu takut lah. Kalau buat hero-hero anehnya gampang sih sebenarnya di counter. Nanti kutunjukin. Kalau tanggapanku buat jungler Ami, buat hero-hero anehnya sih ya sebenarnya gampang di counter sih. Nanti lihat aja. Pesan buat Alter Ego, nggak sabar banget sih ketemu player-player barunya. Ditunggu ya. Ini dia Onyx Esports. Dan ternyata dijawab langsung pertanyaan Profesor KB. Yang bermain bukan Suns, melainkan Sir featuring Lance, Profesor. Wah, ini dia hype para pemain muda ya. Semangat pemain muda yang diberikan kesempatan di panggung MPL dan bahkan membuktikan. Karena tadi kita udah melihat nih, pemain muda fearless dari Rebellion Zion. Tapi sekarang Sir Lance kembali lagi dengan kehadiran dari Abang Kiboy dan juga Samohate yang sepertinya makin lebih kuat lagi nantinya di bagian mid lane, karena kemarin kita sudah dipertontonkan dengan line up 2 roamer. Wow. Yes, benar banget. Walaupun Bang Pior belum bermain, but it's okay, no problem. Tapi tentunya ini dari tim Onyx Esports. Mereka harus sadar. Mereka juga harus tidak boleh terlalu terburu-buru bermain, walaupun terkadang Onyx dengan Alter Ego ada sedikit sentimental fight, Profesor KB. Ini dia nih, agak sedikit sensitif Bude Monster, karena Iya. ada hati di sana yang bertarung. Ada hati yang termanis. Yang bertarung. Yang Beda. bertarung. Nah, tapi ini tentunya ya, kalau kita bisa lihat, cewek ini salah satu orang yang bermain dengan cukup stabil. Aku bilangnya Bang Outplay, Bang outplay. karena dia sering banget untuk di-ganking dan malah dia yang nge-outplay balik. Tapi bukan hanya itu, Profesor, dan lihat Alter Ego Karambli terkuat Karambli. di bumi. Selibo yang bermain, dan ini dia video dari Alter Ego. Perombakan roster A ini ada minusnya tuh kita kehilangan Murphy sama Ahmad yang udah kalian tahu tuh, mereka pengalamannya banyak. Plusnya kita dapat suasana baru, seger aja sih, jadi fresh. Tuh kalau Onyx kayaknya, kalau kata kapten gue juga, si Pai juga kalau nggak pede yang nggak usah main, jadi buat apa nggak pede. Ya paling 2-0 atau 2-1. Season kemarin dia strong tuh karena ada Drian sih. Terus kalau season sekarang kan Drian nggak ada tuh. Yang gue waspadain di Onyx harusnya semuanya sih, tapi lebih ke arah boots. Soalnya dia bisa main Kufra offline, XP gua enggak. Pesan untuk Onyx ya, good luck have fun lah, kita kasih match-match seru di Mobile Legends buat penonton. Ini dia Alter Ego. Wow, dengan adanya Karambli, ingat kita lihat di atas Onyx masih ada Karambli, dan bahkan Karambli menunjukkan jari 6 yang tandanya peringkat ke-6. Akankah Karambli akan menaik kelima? Karambli mau dari 6 ke 5, 6, 6, 5. Mau berapa? Apa 7? Ayo. Masa peringkat 6 doang Karambli, ya Allah. Udah ditanya mau naik peringkat berapa, dia begini terus, Be. Tapi Ranger Mas, di atas langit Ada. Kak Pai, bukan Kak di Pai. atas Onyx tadi ya. Oh iya. Nah, saya revisi aja. Oh iya. Di atas langit, di atas Onyx ada langit. Di atas langit ada Kapai, kebalik. Udah mending kita bahasa yang ada di atas stage aja deh. Iya. Karena dua tim ini bakal saling kejar-mengejar dari segi poin. Kemarin baru aja kita saksikan pertarungan yang begitu keratnya dari Alter Ego. Tapi kali ini Onyx
dengan membawa satu player yang baru juga tentu akan mengubah permainan dan mungkin data yang disiapkan oleh Alter Ego juga berbeda, berubah semuanya. Karena balik lagi sih, mengingat Alter Ego ya, itu juga sempat membawa punggawa muda dari Onyx, Samo HT. Nggak cuma Udil untuk sekarang yang bertemu dengan mantan timnya, tapi juga ada Samo HT dan bawa apa dia? Ini apa lagi? Apa sih bendahara? Enggak lah, itu buku absen ya. Itu buku absen, buku absen. Buku Masa absen ya. Buku absen sekolah, buku Absen SD sekolah. ya? Iya. Regi, Lihat itu dong. absen SD ya? Iya, benar tuh kan, benar. Absen kan? Soalnya apa? Dulu aku pernah curangin buku itu. Oh my god, Ini- Bu Guru. Apakah ini pertanda ya dari nasi uduk bahwa mereka akan absen untuk adik-adik Onyx? Diabsenin atu-atu ya. Ya, ini menarik sih buku yang dia bawa. Bang, lihat bukunya bang, lihat bukunya bang. Oh, daftar nilai daftar sekolah. nilai. Oh, daftar nilai. Ini 5 pemainnya lagi dinilai semua nih berarti ya. Bukan absen doang nih berarti, Ci. Penilaian. Dia Ba- ternyata selain bekerja jadi coach, dia juga jadi guru ya. Benar, kebetulan. Dia kemarin jadi apa lagi? Jadi Ini ahli jadi sejarah guru apa? sejarah. Iya. Guru sejarah. Guru sejarah. Karena membahas sejarah-sejarah yang udah terjadi kebetulan. Gua ada satu nih tips untuk Alter Ego untuk melaju kencang ke top klasemen. Apa tuh? Dia bawa BPKB. Hah? Buku kendaraan bermotor biar ngebut. BPKB, Bisa ke Nice sana ya try, Ji. mikirnya. Nice try, Pemilik nice kendaraan try. Enggak, bermotor. maksudnya bisa Pusing mikir kepala ke deh. sana loh. Loh, Nggak tahu. kan biar ngebut. Iya. Tapi kan kita lebih harus hati-hati daripada ngebut. Ya. Lebih baik perlahan ke atas tapi pasti untuk Seperti mendapatkan Onyx Esports puncak ini. klasemen. Bener. Awalnya mereka mungkin terlihat shaky di Benar. minggu-minggu awal, tapi Ada setelah itu pergantian bahkan. ngegas terus ke area Nah, atas. Gini, Meta peci kalau ini, coachnya. Aku biasanya selalu setuju dengan alon-alon asal kelakon. Heeh. Tapi ini aku udah mulai tidak setuju. Karena? Karena mulai memasuki week yang keempat, Bude. Mereka harus benar-benar ngebut mengejar untuk mengamankan posisi playoff. Dan ini dia line up silakan Profesor dan Bude Monster. Ada Dev Coach, Sally Boy, Nino, Pai, dan Udil dari Alter Ego Esports. Sementara dari Onyx Esports, mereka hadir dengan Samong Boots, cewek, Sirvit Lens, dan juga Kiboy. Oke, Aku tapi malah kangen satu sih sebenarnya. Apa? Rasi. Ini akan menjadi pertemuan yang lebih sentimental kalau seandainya cewek ketemu sama Rasi. Padahal mereka dulu nempel banget di Onyx Esports. Iya, tapi untuk membahas para playernya lebih dalam lagi. Asis dari Samo Hati itu tinggi banget dengan hero-hero yang sangat menarik. 9,1. Itu tinggi banget kan, Be? Iya, dan Dev Coach pun menyusul nggak jauh loh. iya cuma ada perbedaan 0, sekian dan aku mungkin agak lebih ke respect band aja kali ya terhadap kehadiran dari Samohnya dengan melakukan band terhadap Chow. Chow ini merupakan salah satu hero-nya Onyx banget, entah sejak dahulu kala sampai untuk saat ini sendiri. Dan mungkin kalau misalkan kita melihat dari tim head to head-nya juga, kita akan melihat dari objective rate yang tidak begitu berbeda jauh. Ini cuma berbeda 1%, padahal secara mereka punya data ya, untuk dari klasmen aja ini bedanya jauh banget loh. Urutan 1 dan urutan yang ke-6. Sementara untuk previous match history, karena kita mungkin akan mendengarkan kata-kata Udil ya, apakah nantinya akan ada angka 2 di tempat yang berbeda? Karena ketika pertemuan sebelumnya mereka menelan kekalahan dengan tim tandang kita Onyx Esports yang saat ini sedang berada di puncak klasemen dengan 400 total assist. Beda 100 loh terpautnya. Itu masalahnya. Dengan ada 400 total assist, ini tuh team fight-nya berarti banyak banget menghasilkan poin. Dan 2 roamer loh, ingat mereka Yes. main agresif di early game. Dan tentu ini akan membuahkan sebuah catatan untuk teman-teman dari Alter Ego Esports, di mana kita bisa melihat di Samsung Galaxy A Series Way to Victory. Sally Boy mendapatkan farm yang dibutuhkan karena kerap kali kita tahu Sally Boy itu 5 menit awal sampai dengan late game menjadi sentral utama dari teman-teman Alter Ego. Menjaga outer turret di mid lane karena kita tahu ketika Udil outer turret mid lane-nya aman, mereka tuh main lebih safe dan mereka malah lebih sulit untuk ditumbangkan. Respect terhadap Chow dari Samo yang karena sempat aku bilang tadi ya bahwa Chow dari Samo ini nggak cuma gameplay dari Samonya doang tapi dari Onyx Esports sendiri. Ada Boots dan jangan lupakan juga ada Kiboy. Dev Coach bermain lebih optimal, jadi targetingnya mungkin lebih bisa dioptimalkan. Dan Nino mendapatkan ruang farming serta rotasi. Pertanyaanku adalah apakah mereka akan memberikan Beatrix terhadap Nino atau nanti Nino akan bermain dengan hero typical fighter kayak kemarin Yuzong yang dia bawakan ketika berhadapan dengan EVOS Legends. Profesor KB yang terhormat, kita menyaksikan Sally Boy The Miracle Boy sebelum jadi The Miracle Boy. Kita dari sejak dulu.
Tapi kalau dari poin Wah. victory yang pertama, Kok tiba-tiba kayak langsung tertampar gitu aku ya? Iya, Sally Boy, Sally Boy. Kayak jadi gini, farm yang cukup. Jadi gini, kalau menurut aku pribadi, aku nggak tahu kenapa, bukan yang nggak setuju, tapi aku punya opini pribadi. Sally Boy dan Miracle Boy yang harus didapatkan adalah poin penting atas poin kill yang dimiliki. Aku lebih mikir ke Ya. fokus dan semangatnya Sally Boy. Ya, Karena ingat, tadi kita bahas buy. ya. Oke, itu berarti Onyx, EVOS. Sementara Sally Boy, Onyx, relasinya untuk sekarang kita tahu. Beda dong. Ya seenggaknya kan lagi ada nih relasinya ya. Tapi kan? lihat prediction by Waduh. TikTok Muda Monster. 31% kepada Alter Ego, sementara Onyx ngedapetin 69%. Yes, bener banget. Dan ini didapatkan dari sosial media MPL. Alter Champ, suara dari sosial medianya kemana nih? Mana nih Alter Champs, kehilangan di hati nampaknya. Wih, gila. Tapi ya, Wih. ini mungkin juga mengingat bahwa Alter Ego berada di posisi yang ke-6, Onyx Esports berada di peringkat yang pertama. Wih, Yes. sabar ya nggak apa-apa. Tapi saut-sautannya serem juga. Seru saya. dong, seru. Seru Nggak emang. cuma di sosial media tapi di Benar. MPL Arena pun juga. Betul, Budi. Dan untuk